Berikutnya mungkin ini saya mau antarkan pelan-pelan buat my friends yang, emang bener ya yang dikatakan sama Mas-mas Maybank ini ya. Jadi, di sini sebenarnya kita bisa melihat MSCI ini sudah mengumumkan dari semalam ya my friends ya, kalau kita ke indeks, terus all resources, terus kita ke bawah, dan mungkin ini supaya my friends bisa cek sendiri ya, ke announcement kita view, ini sebenarnya ada pengumuman yang dikeluarkan per 27 Januari 2026 ya, hasil dari konsultasi terkait free float ya. Jadi di sini dikatakan bahwa yang menggerakkan kenapa MSCI mau membahas terkait free float di Indonesia adalah karena memang di sini investor highlighted that fundamental investability issues ya. Jadi keterkaitannya adalah kenapa free float ini jadi isu yang penting karena menurut investor yang mengandalkan MSCI untuk portofolio investasinya mereka, melihat bahwa Indonesia ini punya kecenderungan tidak transparan dalam pencatatan shareholding structures-nya mereka nih, atau kita ya dalam konteks ini di Indonesia. Dan concern ini membuat investor asing dalam konteks ini yang kemudian menganggap bahwa ada resiko bahwa harga-harga saham yang diperjualbelikan di Indonesia ini tidak berdasarkan fair value-nya karena memang dari keterbatasan data yang bisa diakses oleh MSCI atau kekhawatiran MSCI bahwa data yang disediakan oleh regulator di Indonesia ini tidak sepenuhnya valid ya terkait dengan free float-nya. Nah, dari situ sebenarnya akhirnya MSCI melakukan jajak pendapat ya. Kita dengar isu ini sudah dari akhir tahun lalu, MSCI juga sudah mendatangi, berdiskusi baik dari sisi regulator maupun para pelaku investor di Indonesia ya sebenarnya di beberapa waktu terakhir ini. Dan hasilnya dari announcement ini sebenarnya disimpulkan MSCI akan menerapkan, will apply interim freeze. Jadi interim itu jangka pendek ya atau sementara pembekuan ya dari yang berkaitan dengan perubahan dari indeks-indeks yang ada di MSCI. Yang pertama, MSCI akan menangguhkan atau membekukan semua perubahan dalam pembobotan ya, kalau kita lihat di sini all increases to foreign inclusion factors and number of shares. Jadi intinya MSCI akan membekukan sementara perubahan dari pembobotan saham-saham yang memang sudah ada di dalam MSCI itu sendiri. Yang dalam konteks ini saham-saham Indonesia ya my friends ya, karena memang ini diterapkan untuk Indonesian securities. Nah yang kedua poinnya adalah MSCI will not implement index additions to MSCI Investable Market Index. Jadi kemungkinan besar kalau dari pemahaman saya di sini dikatakan MSCI tidak akan mengimplementasikan penambahan indeks terhadap MSCI Investable Market Indexes. Apa saja? Apa kaitannya? Kan kalau kita sering bahas di sini MSCI Global Standard atau Small Cap. Terus ini Investable Market Index itu apa? Kalau kita rujuk ke websitenya, jadi MSCI Indonesia IMI Index itu adalah semua indeks yang memang ada komposisi Indonesianya ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan sebenarnya ini artinya berlaku untuk global standard, small cap, bahkan semua indeks-indeks di MSCI yang ada komponen saham Indonesianya. Jadi dari pemahaman saya dan juga kita bahas di sini sebenarnya harusnya ini berpengaruh terhadap penambahan dari konstituen saham Indonesia di indeks-indeks MSCI. Dan poin yang ketiga, MSCI tidak akan menerapkan perubahan klasmen ya. Kalau misalnya kemarin kita dengar PTRO mungkin bisa naik kelas atau sebagainya. Nah ini harusnya ditangguhkan ya my friends ya, misalnya dari saham-saham yang ada di small cap ke global standard. Ini 3 poin yang jadi kesimpulan dari jajak pendapatnya MSCI. Dan ini sifatnya sementara tapi berpengaruh kepada penilaian index review including di Februari 2026 index review. Artinya ini akan berpengaruh ke pembahasan di review Februari ya, tapi ini sifatnya sementara karena memang penilaiannya adalah MSCI akan mulai mereview kembali apakah dari sisi regulator dan pencatatan free float ini sudah diperbaiki atau tidak sampai dengan kalau di sini dikatakan
Mei 2026. Jadi MSCI akan mulai menilai lagi, nanti penentuannya ada di Mei 2026. Apabila menurut penilaian MSCI Indonesia belum memenuhi syarat yang diharapkan oleh MSCI, maka ada dua konsekuensinya nih buat Indonesia ya my friends ya. Yang pertama, pembobotan Indonesia secara keseluruhan dari seluruh negara yang ada di MSCI, di Emerging Markets Index ya, ini akan dikurangi. Dan yang kedua, bahkan yang paling parah, Indonesia bisa beresiko direklasifikasi keluar dari emerging market ke frontier market status. Dampaknya apa? Kita bahas dari yang paling pertama ya tadi, bahwa saat ini MSCI akan menerapkan pembekuan sementara di 3 hal yang tadi kita udah bahas, dari sisi perubahan pembobotan, penambahan atau pengurangan konstituen yang ada di MSCI Index, dan yang ketiga perubahan dari sisi kelas-kelas indeksnya ya my friends. Jadi dampaknya adalah kita tahu bahwa IHSG beberapa waktu terakhir digerakkan oleh saham-saham yang punya sentimen terhadap indeks global terkait MSCI ini ya my friends ya. Mungkin my friends sudah akrab lah, dari kemarin kita juga sudah diskusi dan kita sudah sampaikan harusnya my friends bisa antisipasi resikonya, bahwa memang artinya di sini kalau menurut pemahaman saya my friends ya, mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar, bahwa kemungkinan besar tidak akan ada penambahan. Artinya saham-saham yang bergerak atau punya katalis terkait dengan indeks global MSCI ini berpotensi menghadapi tekanan jual yang cukup masif ya hari ini my friends ya, karena memang masyarakat harusnya mulai membaca dan mulai terefleksi di perdagangan hari ini. Mungkin akan ada sell on news karena memang sudah resmi dikatakan oleh MSCI ya, dan mungkin kecenderungannya bisa jadi ya ini resikonya yang paling parah adalah selling, artinya saham-saham yang memang bergerak berkaitan dengan MSCI ini akan menghadapi tekanan jual yang cukup signifikan sampai kemudian menciptakan panic selling. Ini risiko yang paling nyata ya my friends ya, terutama mungkin saham-saham konglomerasi yang memang berkaitan pergerakannya dengan MSCI. Yang kedua, kalau memang resikonya yang paling parah adalah turunnya atau reklasifikasi Indonesia dari emerging markets ke frontier market status, artinya kita bisa expect ada outflow yang jauh lebih besar daripada panic selling yang mungkin kita hadapi beberapa waktu ke depan ya my friends ya. Karena memang kalau kita lihat dari Indonesia Investable Market Index-nya, ini sebenarnya top 10 konstituennya itu adalah saham-saham blue chip ya my friends ya. Ada BCA, BRI, BMRI, Telkom, Astra, dan lain-lain. Ini banyak sekali saham-saham yang memang berkapitalisasi pasar besar. Artinya di sini partisipasi pasarnya cukup besar. Sehingga kita bisa expect ada outflow yang cukup masif juga kalau memang benar-benar resiko yang dihadapi oleh Indonesia adalah reklasifikasi tadi ya my friends. Ini yang sangat dikhawatirkan untuk saat ini. Tapi memang untuk sekarang announcement yang dilakukan MSCI ini sifatnya masih interim atau dalam kurun waktu jangka pendek ya, kalau kita bisa hitung mungkin sampai dengan Mei 2026 atau mungkin beberapa hari sebelum Mei 2026 sebelum announcement lanjutan dari MSCI. Hal-hal ini harusnya buat my friends yang sudah mengikuti Tiger Insights harusnya udah nggak kaget lagi ya my friends ya, karena kita sudah antisipasi berkali-kali, bahkan dari bulan Desember, bahkan dari bulan Oktober ya, ketika memang informasi yang tersirkulasi itu sudah mulai terdengar ya di masyarakat. Jadi harusnya memang ini bukan sesuatu yang mengejutkan, tapi dampaknya memang jadi jauh lebih masif daripada yang kita antisipasi sebelumnya.